Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Kak Astrid harap adik-adik di rumah tetap sehat dan semangat loh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Karina. Betul banget Kak Astrid. Nah, walaupun keadaan kita saat ini gak memungkinkan nih untuk kita beribadah langsung di gereja, tapi semangat beribadah kita gak boleh apa Kak Astrid? Menurun. Bener banget. Sekarang Kak Astrid mau langsung aja nih kenalin kakak-kakak yang akan bertugas di ibadah kali ini. Ada Kak Yakobus sebagai gitaris, ada Kak Tommy sebagai kahonis, dan ada Karina serta Kak Astrid sebagai liturgos. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Karina mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, yaitu hari ini kurasa bahagia. Kayaknya masih ada yang ngantuk tuh. Iya bener banget Kak, ada yang masih ngucek-ngucek mata. Duh, biar lebih segar lagi dan semangat lagi, kita mau nyanyi satu lagu lagi yang berjudul I Love You Jesus. Pakai gerakan ya. Nah gimana adik-adik, udah pada semangat belum? Udah pada melek belum matanya? Nah saat ini kita mau satu dulu adik-adik, jadi adik-adik harus siapin hati dan pikiran adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, karena kita sudah mengambil waktu untuk bersaat teduh, tandanya kita sudah masuk ke dalam ibadah. Kak Astrid dan Karina harap posisi berdirinya masih yang baik ya.
Nah, adik-adik saat kita melayani Tuhan, kita nggak boleh tuh fokus ke diri kita sendiri aja. Lalu kita harus fokus kemana, Karina? Tentu aja ke Tuhan dong, Kak. Nah, karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi dari Dia Harus Makin Bertambah. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik masih dalam posisi tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini Engkau masih memperbolehkan kami bangun tidur dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, meski saat ini kami hanya berkumpul di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya bahwa setiap berkat-Mu ada dan nyata bagi kehidupan kami. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik silahkan kembali duduk. Nah, hari ini kita mau baca Mazmur Pujian loh adik-adik. Yuk adik-adik siapin Alkitabnya, kita buka dari Mazmur 114 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Karena ulangin ya, Mazmur 114 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8 yang berbunyi demikian. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 114 ayat yang pertama sampai yang ke-8 yang diberi judul Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga engkau melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Nah, Karina, dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita bisa menyimpulkan loh bahwa kuasa Tuhan itu besar sekali. Wah, apa aja sih Kak emangnya? Contohnya nih, laut, sungai, gunung, bahkan bukit, Karina, itu bisa ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, sebagai anak Tuhan, kita tuh harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan yang memiliki kuasa atas hidup kita. Nah, kalau gitu, Kak Astrid, untuk meresponi Mazmur yang udah tadi kita baca, kita mau angkat pujian nih dari Kidung Ceria 11, Ku Puji Kuasa Tuhanku. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang sudah bisa menulis, boleh loh disiapin kertas atau bukunya beserta pulpen untuk mencatat firman Tuhan yang akan didengarkan hari ini. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita dengarkan firman Tuhan yuk. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semuanya.
Apa kabarnya nih? Kak Asnat harap semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, hari ini Kak Asnat mau cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapin Alkitabnya yuk. Dari 2 Korintus pasalnya yang ke-3 ayat 1 sampai 11. Nah, kalau sudah ketemu biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, bacaan Alkitab kita hari ini tadi terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Yang begini bunyinya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi, "Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah berserak keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak nih gambar ini? Gambar apa ya? Atau mungkin adik-adik juga tahu cerita dari hewan ini? Nah, siapa yang pernah melihat ini nih? Kancil. Atau apalagi nih yang ada di sini? Iya, siapa yang pernah melihat siput? Nah, ada berapa coba lihat kaki kancilnya? Ada 4. Nah, karena si hewan kancil ini punya kaki 4, jadi dia sangat cepat dalam berlari. Nah, kancil juga dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar loh adik-adik. Nah, karena dia punya kaki 4, dia bisa lari cepat, jadi dia sering menolong hewan-hewan yang lainnya karena kelebihannya itu. Nah, itulah sebabnya hewan-hewan yang lain selalu memuji kancil. Ih, kancil hebat, kancil pintar. Nah, tapi karena keseringan dipuji tuh yang tadi membuat kancil menjadi sombong adik-adik. Nah, sementara itu hewan apa nih satu lagi? Iya, kecil banget ya, apa namanya? Siput. Ya, siput memiliki tubuh yang sangat mungil dan dia berjalannya sangat pelan karena dia membawa rumahnya yang berat itu. Nah, tidak seperti kancil yang jalannya cepat, larinya cepat karena dia mempunyai kaki 4. Nah, suatu saat
Kancil bertemu sama Siput. Terus saat Siput lagi berjalan perlahan, tiba-tiba Kancil menyapa Siput, terus bilang sama Siput, "Siput, kenapa sih kamu nggak bisa berlari kencang seperti aku?" Terus kata si Kancil, "Oh iya, aku lupa, rumahmu kan berat, pasti membuatmu kelelahan kan?" Hahaha. Nah, seperti itu adik-adik, si Kancil sangat sombong. Nah, cerita dua hewan tadi, si Kancil dan si Siput, itu tidak benar ya adik-adik, itu hanya sebuah cerita dongeng. Nah, saat ini Kasnat mau ceritain cerita yang beneran terjadi nih. Ada loh di dalam Alkitab, kalau yang ada di dalam Alkitab berarti semuanya benar. Nah, ceritanya nggak jauh berbeda nih dengan cerita si Kancil sama si Siput tadi. Jadi di kitab yang kita baca hari ini, di 2 Korintus 3 ayat 1-11, adalah sebuah kota adik-adik. Korintus, kitab Korintus ini adalah sebuah kota. Nah, sama kayak tempat tinggal kita. Kita tinggal di mana? Di Depok. Iya. Nah, kitab apa tadi yang kita baca? Korintus. Ada apa sih Kasnat dengan kitab Korintus? Adik-adik tahu nggak? Ternyata di kota Korintus itu banyak juga orang-orang yang sombongnya sama kayak si Kancil yang tadi. Setiap kali mereka berbuat baik nih, pasti mereka bilang ke teman-teman mereka agar mereka dipuji. Nah, hari ini lewat surat Rasul Paulus, nih gambar Rasul Paulus, yang kedua kepada jemaatnya di Korintus, mau kembali ingetin Kak Asnat, juga adik-adik, bahkan saat itu di ribuan tahun yang lalu, mau ingetin orang-orang di Korintus kalau yang pertama, berbuat baik itu gak perlu diketahui sama orang lain atau sama teman-teman yang lain. Terus yang kedua, berbuat baik itu gak usah berharap mendapatkan pujian dari orang lain. Kenapa Kasnat? Nah, karena tujuan kita berbuat baik kepada orang atau kepada teman kita itu bukan untuk menyenangkan hati kita ataupun hati teman kita, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Benar gak? Iya. Nah, jadi tanpa perlu adik-adik bilang, Tuhan Yesus nih yang di atas surga sudah tersenyum melihat adik-adik ketika adik-adik berbuat baik. Apa aja kalau berbuat baiknya? Bantuin mama papa, jagain adik, gak berantem sama adik atau kakak, terus apa lagi? Bantuin teman, terus bantuin orang-orang yang kesusahan, kayak kasih uang mungkin sama pengemis atau kasih makanan. Nah, perbuatan yang baik yang adik-adik lakukan gak perlu bilang-bilang tuh ke banyak orang, karena Tuhan pasti sudah tahu dan Tuhan sudah senang melihat apa yang adik-adik lakukan. Nah, ada lagi contohnya, misalkan ada Kariska lagi jatuh nih dari sepeda, terus ada Kak Asnat dan Karina di situ, kita nolongin. Terus setelah selesai, Kak Asnat bilang deh ke Kak Tasya, "Ih, kalau Kariska tuh udah sembuh tadi dari jatuhnya karena Kak Asnat yang tadi yang nolongin." Nah, yang seperti itu adik-adik. Jika adik-adik melakukan kebaikan, sebaiknya harus apa? Rendah hati dan gak boleh sombong, apalagi mencari pujian. Nah, yang perlu diingat lagi, kalau melakukan kebaikan itu semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, tetap semangat melakukan kebaikan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, aktivitas nanti Kak Asnat akan kirimkan di grup LKTA. Kalau adik-adik udah kerjain, jangan lupa difoto terus dikirimin ke grup WhatsApp LKTA. Boleh minta bantuan sama mama papa atau sama opa, siapapun yang ada di rumah. Oke? Selamat hari Minggu. Nah, gimana adik-adik? Tadi udah nyanyi-nyanyi, terus kita udah baca Alkitab, kita juga udah dengerin firman Tuhan. Pasti ceritanya seru banget ya yang dibawain. Terus kita ngapain ya? Saat ini kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan punya mama dan papa ya. Nah, setelah dikumpulkan, adik-adik bisa kirimkan persembahan itu ke kantor gereja GPIB Shalom Depok pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, pukul 10 sampai dengan 3 sore. Atau bisa ditransfer ke rekening gereja di bawah ini.
Nah, sekarang kita mau mendengarkan warta PA ya. Warta PA yang pertama, kami segenap kakak-kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dari tanggal 16 November sampai dengan 22 November. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan kakak-kakak layan sekalian. Nah, warta PA yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absen kehadiran di dalam IHMPA loh. Contohnya gimana ya Kak? Contohnya nih, Karina kasih contoh ya. Rina kelas 3 sudah beribadah. Terus kalau misalnya belum bisa menulis gimana Kak? Jangan sedih, adik-adik bisa minta tolong loh sama mama, papa, ataupun orang lain yang mendampingi adik-adik selama beribadah. Nah, mama dan papa ataupun oma dan opa yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini bisa juga loh memberikan kritik dan sarannya. Kami segenap kakak layan akan menerima secara terbuka. Bisa dilakukan melalui WhatsApp grup kami atau melalui link di bawah ini. Nantinya setiap kritik dan saran yang disampaikan akan kami terapkan dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak Online minggu depannya. Nah, warta PA yang terakhir atau keempat, adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita masih bisa kumpul lagi nih, masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali di dalam IHMPA online. Di mana? Di channel YouTube GPIB Shalom Depok jam 7 pagi. Wah, kayak Kobus, Kak Tommy dan Karina udah sampai di penghujung ibadah lagi nih. Berarti udah berpisah lagi sama adik-adik. Iya, bener banget nih Kak. Gak apa-apa ya, semoga firman Tuhan dan pujian yang kita sampaikan hari ini dapat diterima oleh Tuhan Yesus. Nah, karena kita udah ada di penghujung ibadah kita nih Kak, kita mau angkat satu pujian nih. Tapi sebelumnya Karina undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 233, baitnya yang ketiga sampai dengan keempat, yaitu Yesus Menginginkan Daku. Oke adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Untuk menutup ibadah hari ini, kita berdoa yuk. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh rendah hati dan tidak sombong. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat melakukan kebaikan untuk nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi.